Ya, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir di DPP Partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya marilah kita petikan salam persatuan kita. Merdeka! 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 Terima kasih rekan-rekan yang masih ada di lantai 5, kami dari tim hukum Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan menyampaikan update atau beberapa hal terkait dengan perkembangan dari pendampingan kami pada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Di sini dihadiri oleh Pak Magdir Ismail, kemudian ada sebelah kanan ada Bung Alfon Kurnia Palma, kemudian ada Bung Johannes Tobing, sebelah kiri kawan-kawan kenal semuanya, tidak kalah gagahnya juga ada Bung Patra, dan di samping sebelah kiri ada Dr. Duke. Terima kasih kawan-kawan, tentunya kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget, mengganggu atau mengaut-aut internal partai menjelang Kongres. Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK edisi Jokowi. Di akhir kekuasaannya, mantan Presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari ex-komisioner, ex-penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang pada saat itu tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik. Kemudian sehari setelah dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda yang kami menduga mengkriminalisasi dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan terhadap
PDI Perjuangan melalui Sekjen Mas Hasto Kristianto karena bersuara kritis terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi. KPK yang kami sebut edisi Jokowi ini tidak menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyeludupan nikel mentah, skandal izin tambang Blok Medan yang diduga melibatkan Bobi Nasution dan keluarga Jokowi lainnya. Selanjutnya kami menyerukan kepada semua kader, simpatisan, keluarga besar PDI Perjuangan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengaut-aut partai. Kami tutup, PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti aturan atau hukum acara pidana yang ada. Ini adalah pembukaan dari saya, kawan-kawan. Nanti akan selanjutnya kita akan diskusi atau menyampaikan terkait dengan update perkembangan dari pendampingan kami terhadap Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Magdir Ismail. Akan dilanjutkan oleh Johannes Tobing terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Roni. Baik teman-teman media, pada waktu terjadi penggeledahan hari Selasa kemarin jam 2 siang tepatnya, saya baru nyampe jam 3 sore. Begitu saya nyampe di sana, saya lihat memang sudah cukup ramai, ada 8 mobil. Saya masuk ke dalam, saya temukan ada 16 penyidik dari KPK, 15 diantaranya itu laki-laki, 1 perempuan, dan tanpa memang menunggu kami sebagai kuasa hukum, tetapi mereka sudah langsung melakukan penggeledahan. Maka saya ketemu langsung dengan Kasatgas, pimpinan langsung dari KPK yang bernama AKBP Rosa. Jujur memang cukup terjadi perdebatan yang luar biasa karena harapan kami sesungguhnya kami harus menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan dan penyitaan itu. Jadi harus berdebat dulu mengenai legal standing dan sebagainya, tapi pada akhirnya karena kami tetap bersikukuh untuk harus tetap menyaksikan, maka akhirnya mereka juga memperbolehkan. Nah, dari pemeriksaan yang ada hampir lebih dari 4 jam itu, ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah private, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan, kan gitu ya. Nah, kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga terakhir juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukanlah itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan 1 buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini
ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu hanya pada waktu dibuatkan berita acara pemeriksaan, saya lihat langsung karena tadinya mereka keberatan kan, nggak boleh, harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya Kus Udin nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikutin perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi keki untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 koper tuh. Satu koper biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu harus mau kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada yang disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuman hanya flash disk dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata mereka juga tidak menemukan apa-apa. Jadi boleh dibilang hasilnya 0. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau ngapa-ngapain ini kan mereka medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ini bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbang kan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius saya lihatin. Mereka juga bekerja santai, ya kalau memang waktunya lagi sholat, yang ngobrolnya juga biasa. Jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensius atau apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di 2 tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa. Artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang sedang mereka keluarkan hari ini. Demikian dari saya, Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh Bung Alfon. Silakan, Bung. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman semua, sebagaimana dikatakan oleh Saudara Ju tadi, setidaknya ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama-tama, tadi Saudara Ju secara tidak langsung mengatakan berlebihan. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada namanya extra exercise force, gitu. Jadi penggunaan kekuatan yang berlebihan, gitu. Yang seharusnya itu dilakukan secara proper dan proporsional. Nah, kalau pada saat ini tidak ada hambatannya begitu besar, kenapa diperlukan
kekuatan-kekuatan yang relatif besar, bahkan mempergunakan laras panjang tadi sebenarnya. Itu satu soal. Dan kemudian yang kedua, ini terkait dengan pada awal-awal kami mengatakan bahwa ada dugaan pemidanaan yang dipaksakan. Kenapa kami katakan demikian? Karena ini terkait dengan dua alat bukti yang cukup dan sah. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita melihat bahwa sebelumnya itu sudah ada perkara nomor 28 tahun 2020, di mana di dalam perkara tersebut itu sudah ingkrah, dan kemudian yang namanya saksi-saksi yang ada di situ itu dengan sprindik terdahulu sudah tutup. Dalam artian itu sudah tidak bisa dipergunakan sprindiknya gitu. Nah, kemudian kami juga melihat ada realitas ketika Mas Hasto itu dipanggil. Pada saat itu bukan Mas Hasto yang diperiksa, walaupun ada pemeriksaan secara singkat waktu itu, tetapi Kusnadi yang diperiksa dan kemudian melakukan penyitaan yang tidak berdasarkan hukum ketika itu. Gitu. Nah, ya adanya semacam penjebakan gitu. Nah, artinya kami menilai dan mempertanyakan apakah memang benar KPK memiliki dua alat bukti yang cukup dan sah gitu ya, sehingga menetapkan Mas Hasto itu sebagai seorang tersangka gitu. Nah, ketika itu kita menduga memang terjadinya pemidanaan yang dipaksakan. Nah, baru-baru ini mungkin teman-teman juga mengetahui gitu ya, bahwa ada juga pemanggilan-pemanggilan lagi gitu kepada saksi-saksi yang ada dalam perkara 28 tahun 2020 tersebut. Gitu. Nah, artinya kalau misalnya ini dipergunakan, apakah memang betul sudah ada dua alat bukti yang sah di situ? Ini menjadi suatu pertanyaan mendasar loh. Karena dalam penetapan seseorang menjadi tersangka itu harus didasari dua alat bukti yang cukup dan sah. Nah, kenapa pertanyaannya KPK memanggil lagi gitu ya? Untuk apa? Ya saksi-saksi. Untuk apa? Apakah sebelumnya tidak cukup? Kalau berdasarkan dari putusan nomor 28 tahun 2020 tersebut itu. Jadi hipotesisnya ya, bisa jadi salah kami gitu ya. Pada saat Mas Hasto ditetapkan tersangka itu tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. Gitu. Nah, langkah-langkah seperti ini itu sebenarnya ada ada rules namanya, atau namanya exclusionary rules atau rules pengecualian. Rules ini menyatakan bahwa apabila ada langkah-langkah dari seorang penyidik yang dilakukan tidak berdasarkan hukum, itu tidak bisa dipergunakan. Tidak bisa dipergunakan. Itu dinamakan sebagai malicious prosecution. Atau dengan kata lain dikatakan sebagai penyidikan yang tidak baik gitu. Nah, jadi pada saat ini kita ingin mempertanyakan apakah memang benar pada saat ini sudah ada dua alat bukti yang sah atau tidak gitu. Apabila tidak, ya ini memang menjadi sangat meragukan itu. Jadi di dalam hukum pidana itu harus ditemukan suatu bukti yang sangat prima atau prima facie gitu ya. Nah, ada doktrin hukum pidana yang mengatakan adalah fruit the poison tree gitu ya. Yang pada intinya mengatakan buah yang jatuh dari pohon yang beracun tidak diperbolehkan untuk dimakan. Clear ya? Jadi kalau semisalnya ada suatu penyidikan, kalau alat buktinya tidak berasal dari pembuktian yang sah, tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan
penyidikan. Gitu. Itu kira-kira. Terima kasih. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang akan disampaikan oleh kawan kita. Bung Patra, silakan. Terima kasih Pak Roni. Saya hanya singkat saja. Saya Patra MZ, kuasa Pak Hasto Kristianto. Yang saya mau sampaikan, kami mau sampaikan adalah sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri 27 Desember 2002. Saya ulang. Sejak 27 Desember 2002 baru kali ini KPK menerbitkan bukan 2, bukan 3, tapi 4 sprindik dalam satu perkara. Baru kali ini lebih dari 22 tahun KPK berdiri. Oleh karenanya, kalau ditanya, tentu di KPK sendiri ini pasti tidak bulat ini penyidiknya. Gak akan sepakat. Ya. Pasti ada tentu penyidik yang masih baik tuh di KPK. Sprindik pertama 9 Januari 2020. Sprindik kedua 5 Mei 2023. Sprindik ke-3 dan 4 23 Desember. Apa artinya penerbitan sprindik, surat perintah penyidikan? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ketika diterbitkan sprindik anggaran, Pak. Biaya, Bu. Maka kalau kita tarik sejak penetapan tersangka Harun Masiku Januari 2020, boleh masyarakat pertanyakan berapa sudah anggaran yang dimakan, ditelan, digunakan oleh KPK. Belum lagi termasuk katanya operasi pencarian Harun Masiku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau saya, Pak Hasto, bukan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira masyarakat sepakat tidak akan sampai begini. Maka dugaan kriminalisasi, dugaan yang namanya pemaksaan, dugaan order valid. Tidak boleh juga kita melarang masyarakat menduga seperti itu. Yang pertama, 4 sprindik. Yang ketiga, biaya. Yang 4, putusan pengadilan sudah menyatakan ada 4 orang bertemu di Grand Hyatt menyatakan bahwa uang itu uang Harun Masiku. Di halaman 160 dan 167. Kalau saya penyidik, stop. Kenapa? Karena dalam 2 persidangan dipanggil saksi-saksi di bawah sumpah. Sudah ditanya, uang ini punya siapa? Harun Masiku. Apalagi yang mau dicari? Oleh karenanya, di dalam hukum itu ada yang disebut dengan analisis ekonomi dalam hukum pidana. Sudah diterapkan di negara maju. Sudah diterapkan di Amerika, di negara-negara maju. Pemberantasan korupsi harus seimbang dan sejajar dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan kepentingan sosial. Mengapa? KPK ini bukan duit kantongnya, Pak. Bukan duit pribadi ini yang digunakan. Maka tentu kita berharap keberadaan KPK perlu dievaluasi. Terlebih pada prinsip dasarnya KPK ini semestinya ditunjuk dan dibentuk di era Presiden Prabowo. Itu saja yang saya mau sampaikan. Ya, saya berharap masih ada penyidik-penyidik KPK yang baik. Ya, karena ada juga kita tahu bahwa drama ini begitu
berjilid-jilid, termasuk membawa flash disk dan buku sampai 4 koper tuh. Dan baru pertama ibu bapak juga pasti mengalami, ya, begitu penggeledahan nggak ada kan berita keluar kan, apa yang mau dilihatin, ya kan? Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Roni. Ya, terima kasih Bung Patra. Kawan-kawan akan ditutup oleh senior kami, Pak Magdir Ismail. Waktu dan tempat, silakan. Terima kasih Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya akan bicara singkat. Yang pertama, apa yang kita lihat dari proses mulai, saya kira yang paling dramatis adalah mulai dari bulan Juni tahun lalu. Ya. Ketika Kusnadi dibawa dan dipanggil ke atas oleh penyidik KPK dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap alat komunikasi, buku, dan lain-lain. Persoalan pokok kita ketika itu adalah apakah barang-barang yang disita ini ada kaitannya dengan perkara atau tidak? Kalau ada kaitannya dengan perkara, terutama saya kira mengenai catatannya Mas Hasto, itu adalah catatan beliau mengenai kegiatan tahun 2024. Kalau isinya catatan tentang seperti itu, artinya ini adalah catatan post factum. Ya, ini yang tidak pernah saya kira dijelaskan oleh pihak KPK. Ini satu yang saya kira yang kita mesti lihat secara baik. Kemudian kedua, saya kira proses penyitaan ini apalagi seperti yang terakhir dan penggeledahan itu, ini kan sebenarnya kita ini punya aturan dan diatur secara tegas dalam KUHP. Apa saja barang yang bisa disita. Ya, pasal 39 kalau saya tidak keliru dalam KUHP itu dikatakan berkaitan dengan kejahatan, hasil dari kejahatan digunakan untuk melakukan kejahatan atau digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan perkara terkait dengan kejahatan itu. Ini yang kita tidak pernah mendengar secara real, atau paling tidak ya untuk kita, untuk kami ya, tidak pernah ada penjelasan apa hubungannya barang-barang yang disita itu dengan perkara ini. Ya, karena dalam perkara ini, dalam perkaranya Mas Hasto ini ada 2 sangkaan. Yang pertama, beliau disangka melakukan penyuapan bersama-sama dengan Harun Masiku, menyuap Tio dan Wahyu. Ya. Kalau memang betul adalah sangkaannya itu, artinya uang untuk suap itu sudah disita oleh KPK. Saya kira di dalam persidangan, dalam perkaranya Saipul kita bisa lihat itu. Ya. Jadi apa alasannya lagi kalau itu salah satu di antaranya? Kemudian yang kedua, ya, saya kira juga yang kita mesti lihat, Mas Hasto ini juga disangka melakukan penghalangan penyidikan ya, dalam perkara ini. Nah, yang fokusnya kalau saya tidak keliru dari SPDP itu menghalang-halangi penyidikan terutama terkait dengan Mas Harun Masiku. Bagaimana seorang Hasto Kristianto disangka melakukan 2 perbuatan ya, yang itu terkait dengan dirinya sendiri. Dia dituduh, disangka melakukan penyuapan bersama-sama dengan Harun Masiku, tetapi pada sisi yang lain dia bersama-sama dengan kawan yang lain disangka melakukan obstruction of justice terhadap perkaranya Harun Masiku, yang dia juga menjadi tersangka di situ. Nah ini saya kira drama ini ya, apalagi kemudian dilanjutkan dengan drama penyitaan ya, SPDP bocor sebelumnya. Ini sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi pada negara hukum Republik Indonesia ini.
Dan terus terang kita sesalkan bahwa konstruksi perkara yang dibuat seperti ini ya, ini mengakibatkan orang beranggapan bahwa perkara ini adalah lebih jelas, lebih tercium aroma politiknya. Jadi jangan disalahkan kalau seandainya kami sebagai penasehat hukum dan teman-teman di PDIP menganggap bahwa perkara ini adalah perkara politik karena memang aromanya lebih tajam aroma politik daripada aroma penegakan hukum. Saya ingat tahun 2020 ketika mulai penyidikan itu akan dilakukan, penyelidikan kalau nggak saya keliru ketika itu, beberapa penyidik KPK mendatangi kantor DPP ini pagi-pagi sekitar 5:30 atau 6:30 pagi, ya, tetapi tidak bisa menunjukkan surat untuk melakukan penggeledahan di kantornya Mas Hasto. Ini saja adalah satu bentuk dari kegiatan yang menghalalkan segala cara untuk ya paling tidak memprovokasi masyarakat untuk menganggap bahwa Mas Hasto ini terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh Harun Masiku. Saya kira saudara-saudara, kalau kita mau coba berpikir jernih, saya berkali-kali ngomong di beberapa tempat, kalau ini perkara suap oleh Mas Hasto, dia keluarkan uang untuk menyuap KPU. Ya. Kepentingan dia apa sih terhadap Harun Masiku? Saya nggak yakin Mas Hasto itu punya kepentingan untuk duduknya Harun Masiku di DPR. Ya, karena bagaimanapun juga nggak ada motif dari Mas Hasto untuk menyuap itu, sehingga apa motifnya itu keuntungan? Kan nggak mungkin. Jadi saudara-saudara, saya ingin sekali lagi ingin menghimbau kita semua, mari kita lihat perkara ini secara proporsional, mengedepankan pendekatan hukum, bukan mengedepankan kekuasaan, apalagi kalau penggunaan kekuasaan ini karena pesanan dari pihak-pihak tertentu. Dan tentu saja bagi kami perkara ini perkara yang sangat serius dan pasti ini akan berdampak panjang kalau tidak ada penyelesaiannya dengan segera. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Untuk hal yang lain tentu kami nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang berbeda, terutama terkait dengan hal-hal yang juga penting mungkin minggu depan, ya, ketika kita sudah pasti melakukan satu tindakan hukum yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Magdir. Jadi kawan-kawan, sebenarnya yang kita melihat keanehan atau keganjilan terhadap proses Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Jadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PD Perjuangan. Kemudian kami melihat juga bahwa penggeledahan ini mengkonfirmasi bahwa KPK tidak mempunyai bukti yang cukup ketika mentersangkakan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto.
Dan juga kembali lagi di awal pada saat penetapan tersangka Mas Hasto Kristianto tanggal 24 Desember 2024 telah terjadi kebocoran sprindik yang pada saat itu bahkan jubir KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak tahu. Nah, ini kami menduga bahwa ini adalah bukti bahwa KPK diremot oleh pihak-pihak luar KPK. Dan yang terakhir, kesimpulan kami bahwa Mas Hasto ditetapkan tersangka terlebih dahulu baru membangun konstruksi hukum. Karena publik melihat, rekan-rekan media juga ikut mengamati bahwa setelah ditetapkan tersangka baru saksi-saksi dipanggil ya. Baru kalau yang kami mengamati ya dari keterangan saksi di media, contohnya Saudara Wahyu, Saudari Tio menyampaikan bahwa tidak ada keterangan yang baru, itu masih yang sama. Artinya apa? Bahwa kasus ini sudah diuji di persidangan, kemudian putusannya sudah ingkrah. Ini yang kami bertanya-tanya, KPK maunya apa? Dan kawan-kawan, kedepannya kami dalam hal ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita akan sering bertemu dengan rekan-rekan media, kita akan menyampaikan sikap politik kami, PDI Perjuangan, dan tim hukum akan melaporkan perkembangan yang akan kita sampaikan dalam 7 bahasa, agar ini diketahui oleh dunia internasional terkait dengan apa yang terjadi penegakan hukum di Indonesia. Dan Mas Hasto Kristianto secara pribadi sudah menyampaikan kepada saya, apabila nanti akan menghadapi persidangan, pledoinya akan ditulis dalam 7 bahasa. Sehingga bisa disiarkan dan bisa disaksikan oleh seluruh dunia. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Kami berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Terima kasih Bang Roni, Pak Magdir, Bang Alfon, Bang Jo, dan Bang Patra. Saya Fatan dari CPNN. Saya ada 3 pertanyaan. Pertama itu soal flash disk ya. Dari pihak Mas Hasto dan keluarga merasa tidak ada yang punya, Bang. Dan kalau kita tahu dalam penegakan hukum itu kita juga pernah mendengar, menyaksikan bahwa ada penegak hukum sengaja menyimpan bukti dan kemudian dijadikan bukti itu untuk mentersangkakan orang lain. Apakah ada motif seperti itu menurut tim hukum? Kemudian tadi Pak Magdir menyebutkan tidak ada motif Sekjen PDIP menyuap Wahyu. Dan semua saksi kayaknya kita mendengarkan bahwa uang itu berasal dari Harun Masiku. Apakah kemudian ini bisa disebut KPK sengaja tidak mencari Harun Masiku agar arah penyidikan ini bisa ditembak kemana saja? Karena kan yang mengetahui ini semua adalah Harun Masiku. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, kalau Pak Magdir bilang ini ada abuse of power, kalau Bang Alfon bilang ini ada kewenangan yang dilebih-lebihkan. Ini kan ada kayak semacam pelanggaran-pelanggaran dalam KUHP, prosedur penyitaan dan sebagainya, seperti menyita barang-barangnya Kusnadi. Apakah kecacatan yang dilihat oleh tim hukum ini akan diambil langkah pra-peradilan? Itu dari saya. Terima kasih. Oke, makasih. Begini ya, saya kira ini yang juga saya terus terang mengenai flash disk ini, kita kan nggak tahu. Kami ini hanya mendengar dari cerita keluarga bahwa mereka tidak tahu isinya itu apa.
yang sayangnya juga ya, pihak KPK juga tidak menjelaskan dan tidak membuka itu kepada kawan-kawan yang kebetulan kemarin hadir di proses penyitaan itu. Kan mestinya kan begini, kalau menurut hemat saya ya, kalau mau fair, apa barang yang disita itu, kalau ini flash disk, harusnya diperlihatkan secara bersama ketika itu. Ini loh barang yang kami sita, isinya ini, kaitannya dengan perkara ini adalah seperti ini. Karena ini bagaimanapun juga, ini kan nanti akan mestinya menjadi bukti di persidangan. Ya. Karena itu, ya saya kira ini yang kita perlukan adalah kejujuran dari penyidik untuk mengungkap apa isi dari flash disk itu. Itu saya kira yang harus disampaikan nanti oleh pihak KPK. Kemudian mengenai soal motif ini tadi ya, saya memang dari awal saya itu selalu berpikir bahwa kejahatan itu kan mesti ada motifnya. Ya. Nggak mungkin orang melakukan kejahatan tanpa motif. Kalau orang menjambret saja pasti dia ingin menguasai harta orang. Ya. Apalagi di dalam fakta persidangan tidak pernah terungkap motifnya Mas Hasto. Apa sih? Untuk apa? Ya, apalagi kepentingan dia menyerahkan uang atau memberikan uang kepada Harun Masiku itu untuk apa? Ya, ini saya kira saya nggak yakin bahwa dia punya kepentingan, meskipun memang motif itu belum menjadi unsur dari delik. Ya. Tetapi paling tidak kalau ini terkait suap, mestinya motif itu masuk dalam unsur delik. Karena dia ada sesuatu kan memberikan hadiah atau janji itu karena ada sesuatu imbal balik yang akan dia terima. Ada keuntungan untuk dia. Nah ini yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah ada. Ya, fakta persidangan juga tidak menyebut hal seperti itu. Nah persoalannya sekarang apakah secara sengaja perkara ini supaya menjadi besar dan menjadi heboh, ya, Harun Masiku dilupakan, ya, jadi supaya besar, ya Mas Hasto yang dijadikan tersangka. Ya. Karena sampai sekarang kan kita tidak pernah mendengar penjelasan resmi dari pihak KPK, Harun Masiku itu masih ada atau tidak, ya, dan beliau ada di mana. Kan berkali-kali yang kita mendengar berita, membaca beritanya, sebentar lagi akan dilakukan penangkapan terhadap Harun Masiku. Saya ingat dari tahun lalu, ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum juga gitu loh. Apakah karena pinternya Harun Masiku atau karena memang tidak ada niat secara baik mencari Harun Masiku, ya, mengalihkan perkara ini dengan beban yang ada pada Mas Hasto, pasti ini lebih seksi, ya, karena bagaimanapun juga ini terkait dengan kedudukan beliau sebagai sekjen partai pemenang pemilu. Apalagi kalau misalnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil alih partai ini, kan paling mudah itu untuk mereka dorong adalah mengatakan bahwa partai ini dikemudikan oleh orang yang melakukan kejahatan. Nah ini yang harus kita lihat betul secara baik. Ya. Atau ini cuma pengalihan isu karena ya kita nggak tahu ya isu yang berkembang sekarang ini sebenarnya apa. Selamat datang Erna. Ya. Jadi itu yang saya kira yang kedua yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang ketiga tentang abuse of power. Ini saya kira saya kritik KPK terhadap abuse of power ini. Saya nggak tahu sejak 2007-2006an saya sudah melakukan kritik-kritik terhadap KPK tentang abuse of power ini. Kenapa? Karena seharusnya mereka tidak berpedoman sepenuhnya kepada SOP yang mereka buat. Seharusnya pedoman mereka itu adalah KUHP. Akan tetapi KUHP itu sekarang
mereka terjemahkan dengan SOP yang cukup banyak melanggar atau paling tidak sesuai dengan aturan baku yang sudah ditetapkan dalam KUHP. Misalnya salah satu contoh seperti saya sampaikan tadi, barang yang disita itu harus ada kaitannya dengan kejahatan. Nah, barang itu sudah disita kok. Ya kan? Apalagi yang mau dicari? Kecuali kalau misalnya dari kemarin, dari persidangan yang lalu, ada sejumlah uang yang masih disimpan di tempat-tempat tertentu untuk menyuap Wahyu. Tapi kan ini kan tidak pernah ada. Ya, jadi saya kira itu salah satu bentuk apa yang kita sebut tadi sebagai abuse of power yang dilakukan oleh penyidik. Satu hal lagi saya kira seperti disampaikan oleh Roni tadi, ada berita bahwa penyidik memanggil mantan-mantan penyidik. Ini bukan hanya tidak objektif, ini tidak boleh mereka lakukan. Sebab keterangan dari mantan penyidik ini adalah apa yang kita sebut dengan keterangan de auditu. Keterangan katanya. Karena dia bukan pihak yang menyaksikan perbuatan pidana itu. Kan yang harusnya menjadi saksi itu adalah orang yang mengetahui secara persis terjadinya perbuatan pidana. Bukan orang yang mendengar cerita. Kalau orang mendengar cerita, berarti cerita itu tidak ada nilai pembuktiannya. Nah, apalagi saudara-saudara, yang pokok sebenarnya yang kita tidak pernah dengar, bukti permulaan yang mereka punya sebagai delik inti dari suap, itu kita tidak pernah tahu. Kalau dari proses persidangan perkaranya Saiful misalnya yang terkait langsung dengan Mas Hasto, ya, kan mestinya bukti permulaan yang cukup itu adalah uang berasal dari Mas Hasto. Tetapi di dalam perkara ini kan tidak pernah ada. Nah, jadi bagaimana mau dikatakan ada suap bersama-sama oleh Mas Hasto menyuap Wahyu Setiawan? Saya kira itu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, Ron. Oke, kawan-kawan, saya pikir sudah cukup ya. Terkait dengan pra-peradilan nanti kita akan sampaikan. Karena ada beberapa agenda hukum yang kita akan lakukan. Kita akan sering-sering ketemu kawan-kawan media. Nanti pertemuan berikut kita menggunakan 7 bahasa. Ya. Jadi setiap langkah hukum yang akan kita ambil, kita akan menggunakan 7 bahasa, akan disiarkan di Belanda, Jerman, Prancis, China, dan supaya bahwa ini adalah peristiwa politik. Terima kasih. Untuk waktunya, ada lagi? Apa? Izin, ini untuk konfirmasi saja Bang, ini terkait dengan saksi-saksi yang sudah dipanggil sejak penetapan tersangka Mas Hasto kemarin, tanggal 24. Dari saksi-saksi yang sudah dipanggil KPK, kami ingin mengonfirmasi apakah benar ada semacam intimidasi ataupun tekanan yang diberikan kepada para saksi-saksi yang sudah hadir di KPK terkait dengan politisasi kasus hukum yang untuk menahan Mas Hasto dalam hal ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami mendapatkan informasi bahwa ada saksi yang memang dibujuk terus dipaksa untuk menyampaikan keterangannya, dugaan keterangannya untuk mengkaitkan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Padahal saksi-saksi ini sudah pernah diuji kesaksiannya di persidangan. Ini nanti akan kita sampaikan berikutnya. Tentunya kita akan mengambil langkah hukum. Ini adalah negara hukum, kawan-kawan, bukan negara kekuasaan. Tentunya kami dari tim hukum akan mengambil tindakan hukum. Ada lagi? Ya. Izin Pak. Jadi kan kemarin dari mantan penyidik KPK menyebutkan bahwa dari mantan penyidik yang menyebutkan bahwa mantan ketua KPK Firly Bahuri berusaha untuk menghalangi penggeledahan rumah Hasto dan juga kantor DPP. Nah, mungkin konfirmasi juga kepada PDIP apakah ada arahan atau bagaimana seperti itu. Saya pikir itu sudah terungkap di persidangan ya kawan-kawan. Pada saat mau melakukan penggeledahan tidak ada surat lengkap ya. Jadi kalau terkait dengan saudara Firly itu ditanyakan saja kepada KPK. Tapi pada saat mau penggeledahan di kantor DPP pada saat itu tidak ada surat
Makanya mereka ditolak. Oke, ada lagi kawan-kawan? Cukup ya? Pak, sedikit lagi. Ini masih soal tadi. Ini tekanannya seperti apa kalau kami boleh ketahui? Karena ini kan katanya cukup mempengaruhi kesaksian yang mereka berikan di dalam kasus ini. Itu nanti kita akan sampaikan berikutnya kawan-kawan. Tentunya kita sedang menginventarisir keterangan-keterangan. Tetapi informasi yang disampaikan bahwa ada saksi yang diduga diintimidasi untuk memberikan keterangan mengkaitkan Mas Hasto Kristianto dengan kasus ini. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Mereka. Terima kasih.